Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 26 Agustus 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Jakarta Pusat mendistribusikan 10.000 surat imbauan kepada para wajib pajak di 8 kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi pajak untuk menunjang pendapatan asli daerah. Hingga 20 Agustus 2025, realisasi pajak kendaraan bermotor di Jakarta Pusat mencapai 61%. Wajib pajak masih bisa memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi yang berlaku hingga 31 Agustus 2025. Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara simbolis menyerahkan kunci unit Rusun Sederhana Sewa atau Rusunawapik Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pembangunan hunian vertikal atau rusun menjadi solusi keterbatasan lahan di Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki lebih dari 35.000 unit rusunawa. Seluruh proses pendaftaran unit dapat dilakukan secara transparan melalui aplikasi Sirukim. Kemudian ada informasi dari PT Transjakarta yang akan menambahkan 14 unit bus untuk rute-rute yang melewati atau bersinggungan dengan Jalan TB Simatupang. Transjakarta juga menempatkan petugas di 7 titik krusial sejak pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Layanan ini meliputi 17 rute yang berbeda termasuk BRT, non-BRT, Royal Trans, dan Mikrotrans. Dengan penambahan armada ini, diharapkan masyarakat dapat beralih ke transportasi umum serta membantu mengurangi kepadatan di Jalan TB Simatupang. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi ke website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pajak hingga 50% untuk pengusaha perhotelan, restoran, serta makanan dan minuman. Kebijakan ini merupakan stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi menandatangani Pergub nomor 722 tahun 2025 tentang pemberian fiskal berupa keringanan bagi sektor perhotelan, restoran, usaha makanan, dan minuman. Kebijakan ini memberikan potongan pajak hingga 50% untuk usaha perhotelan hingga bulan September 2025. Setelah itu, potongan akan dikurangi menjadi 20% hingga akhir tahun. Sementara untuk sektor makanan, minuman, dan restoran mendapat keringanan pajak sebesar 20% hingga Desember 2025. Jadi misalnya kalau bayarnya 10 maka ya separuh untuk itu yang dibayarkan ke pajak Provinsi DKI Jakarta sampai dengan bulan September. Jadi selama 1 bulan ini kita berikan keringanan 50%. Untuk makanan dan minuman, bukan hanya jasa perhotelan saja tetapi juga untuk makanan dan minuman 20% sampai dengan Desember 2025. Kebijakan ini diambil setelah Pemprov DKI menilai penerimaan pajak daerah sudah cukup baik sehingga perlu diimbangi dengan stimulus. Ini merupakan respon pemerintah atas kondisi ekonomi yang dinamis serta untuk memastikan para pengusaha dapat bertahan dan berkembang. Bagi para pelaku usaha, mereka diwajibkan melaporkan transaksi secara elektronik melalui sistem e-trap yang sudah tersedia. Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi pada awal tahun depan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah Kepulauan Seribu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi kerjasama Kementerian Kesehatan dengan organisasi sosial. Salah satunya dengan menanggung biaya parkir kapal pelayanan kesehatan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta untuk membahas kerjasama layanan kesehatan. Pertemuan ini berfokus pada bantuan fasilitas bagi kapal layanan kesehatan bergerak yang dioperasikan oleh organisasi sosial masyarakat. Kapal ini sangat penting karena menjadi jembatan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil seperti Kepulauan Seribu. Di sini mau minta tolong ke Pak Gub. Jadi Kemenkes ada kerjasama sama organisasi masyarakat yang memberikan layanan kesehatan bergerak khususnya operasi di atas kapal untuk daerah-daerah terpencil. Kemarin mereka datang ke saya, mereka bilang, Pak, kita juga sekarang udah kerjasama sama Kepulauan Seribu, tapi minta tolong nomor 1 ada biaya sandar, boleh nggak minta tolong di diskon atau dikasih gratis, kan ditanya sosial. Nomor 2, kapalnya udah nambah jadi 3, ini urusan sosial ya, jadi nggak minta uang dari pemerintah. Kapalnya udah 3, ada yang nyumbang, tapi parkirnya susah, parkirnya di Muara Angke pelabuhan, boleh nggak bisa bantu supaya bisa dapat slot parkir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon positif permintaan dari Kementerian Kesehatan. Ia menyatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih biaya sandar kapal kesehatan di Pelabuhan Muara Angke. Ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemprov terhadap pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh warga Kepulauan Seribu. Pramono menilai program ini adalah tindakan nyata yang manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat. Saya sudah meminta kepada Biro Kerjasama, kepada Bupati Pulau Seribu, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti ini. Karena yang paling diuntungkan adalah masyarakat yang ada di Pulau Seribu. Biaya standarnya juga kami akan tangani, dan yang lebih penting adalah kerjasama di Pulau Seribu sendiri. Kesehatan menjadi prioritas pemerintah tidak hanya di daratan, namun hingga wilayah kepulauan. Dengan langkah ini, masyarakat Kepulauan Seribu diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Sosial DKI Jakarta mulai menyalurkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar atau Bansos PKD secara bertahap mulai 25 Agustus 2025. Bantuan senilai Rp300.000 akan diterima oleh penerima manfaat yang terdiri dari lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas yang jumlahnya mencapai 165.375 orang. Untuk keterangan lebih lanjut, berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Rabu 27 Agustus 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian Berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.